merupakan panduan dalam pengisian data hasil pengamatan presisi dan akurasi untuk uji kekerasan Rockwell, Brinell, dan Vickers pada praktikum pengetahuan bahan logam. Sebagai langkah awal, silakan buka worksheet untuk penginputan data hasil pengamatan. Setelah worksheet terbuka, isi keterangan pelaksanaan praktikum seperti judul dari pengamatan, yakni judul verifikasi validasi data praktikum uji kekerasan. Selain itu, silakan isi keterangan waktu atau tanggal pengambilan data, jenis pengujian yang digunakan, waktu identasi, dan pembebanan yang diberikan. Untuk kali ini, di video ini saya akan memberikan contoh pengolahan data untuk pengujian kekerasan Rockwell. Dalam worksheet yang telah disediakan, terdapat dua jenis analisa data, yakni tabel analisa data presisi dan tabel analisa data akurasi. Untuk tabel analisa data presisi, terdapat 8 kolom, yakni kolom nomor, kolom ID sampel, kolom data pengamatan, kolom standar deviasi atau disingkat SD, kolom rata-rata, kolom standar deviasi relatif atau disingkat RASD, kemudian kolom aksistens kriteria, dan terakhir kolom kesimpulan. Untuk langkah pertama, silakan isi kolom nomor dan kolom ID sampel terlebih dahulu. Untuk kolom ID sampel diisikan dengan kode sampel untuk membedakan sampel-sampel yang diuji. Contoh pengkodean sampel seperti A1, A2, A3. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan kode A1, A2, B1, B2, B3 serta hingga D3 ini sebagai langkah atau contoh dalam pemberian kode sampel karena ada 12 sampel yang akan diolah datanya. Selanjutnya, untuk kolom data pengamatan, ini nantinya akan diisikan dengan data-data hasil pengujian kekerasan yang telah diperoleh. Kemudian, untuk kolom standar deviasi atau simpangan baku, ini merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel sekaligus untuk melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai rata-rata. Kemudian, untuk kolom nilai rata-rata merupakan jumlah nilai hasil pengukuran atau pengamatan dibagi dengan banyaknya pengukuran atau pengamatan yang dilakukan. Kemudian untuk kolom standar deviasi relatif atau RASD ini merupakan ukuran presisi, di mana semakin kecil nilai RASD yang diperoleh, maka semakin tinggi nilai presisi pengukurannya. Nilai RASD ini dihitung dengan membagi deviasi standar atau SD dibagi dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata atau X seperti itu. Sedangkan untuk kolom aksistens kriteria merupakan batas keberterimaan presisi berdasarkan Horrath Value. Batas keberterimaan Horrath sendiri adalah 0,3 hingga 1,5 untuk reprodusibilitas dalam laboratorium. Sementara untuk kolom kesimpulan, hasilnya didapatkan dengan membandingkan nilai RASD dan nilai absistens kriteria. Jika nilai RASD lebih besar daripada nilai absisten kriteria, maka data hasil pengukuran atau pengamatan dinyatakan presisi. Sebaliknya, jika nilai RASD lebih kecil daripada nilai absisten kriteria, maka data hasil pengukuran dinyatakan tidak presisi. Baiklah, untuk kali ini saya akan mencontohkan bagaimana dalam mengisi kolom-kolom tersebut. Sebagai langkah awal, setelah ID sampel diisi, saya akan memperlihatkan pengisian data pengamatan.
Ini adalah angka-angka data pengamatan yang telah dilakukan menggunakan uji kekerasan atau alat mesin Rockwell. Setelah itu datanya dimasukkan dan secara otomatis akan terlihat hasilnya di tabel Excel, apakah presisi atau tidak. Jadi dari data pengamatan yang telah dilakukan dari contoh yang telah kami berikan ini menyatakan bahwa kesimpulannya data yang diperoleh adalah hasil pengukurannya dinyatakan presisi. Selanjutnya kita akan memperlihatkan bagaimana cara dalam pengisian tabel data akurasi. Untuk tabel data akurasi sendiri terdapat 6 kolom, terdiri dari kolom jenis sampel, kolom nilai pengukuran hardness, kolom nilai rata-rata, dan juga kolom nilai selisih yang terdiri dari nilai pengukuran dan nilai acuan, serta kolom selisih serta kolom persen error. Untuk kolom jenis sampel, ini diisikan dengan jenis material yang digunakan saat pengujian kekerasan, seperti baja ST37, baja IC1020, dan sebagainya yang dilakukan saat pelaksanaan praktikum. Sementara untuk kolom nilai pengukuran kekerasan hardness merupakan rata-rata data hasil pengamatan yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa dalam satu kelompok. Jadi misalnya jika dalam satu kelompok terdapat 4 mahasiswa, maka setiap mahasiswa nanti diambil nilai rata-rata pengukurannya untuk dimasukkan dalam tabel akurasi ini. Untuk itu, kami telah memasukkan 4 kolom untuk nilai pengukuran hardness ini berdasarkan nilai rata-rata hasil pengamatan dari salah satu kelompok. Sedangkan kolom nilai rata-rata merupakan jumlah nilai rata-rata hasil pengamatan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi kolom ini dibagi dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelompok. Jadi jika dalam satu kelompok ada 4 mahasiswa, maka nilai rata-rata pengukurannya ini dibagi dengan jumlah mahasiswa tersebut. Selanjutnya, untuk kolom nilai terdapat 2 kolom, yakni kolom nilai pengukuran yang diisikan dengan nilai rata-rata yang diperoleh, sedangkan untuk kolom nilai acuan diisikan dengan nilai acuan kekerasan dari jenis material yang digunakan berdasarkan hasil referensi yang terpercaya seperti standar ASTM, IC, JIS, DIN, dan sebagainya. Untuk kali ini saya sudah memasukkan contoh standar material yang digunakan, nilai acuan standar material yang digunakan, yakni 91,50. Kemudian untuk kolom selisih, ini diperoleh dengan cara mengurangkan nilai acuan yang saya tunjukkan pada kursor dengan nilai pengukuran. Dengan nilai pengukuran yang juga saya tunjukkan pada kursor, maka akan dihasilkan nilai dari kolom selisih ini. Jadi hasilnya adalah 2,68. Selanjutnya, ini kolom percent error, di mana merupakan persentase tingkat kesalahan dalam pengukuran uji kekerasan yang dilakukan saat praktikum. Nilai percent error ini diperoleh dengan membagi nilai selisih yang ini dengan nilai acuan yang ini, kemudian dikalikan dengan 100%, maka akan diperoleh hasilnya. Untuk di video kali ini, hasil yang diperoleh untuk persen errornya adalah 2,92%. Nah, setelah
semua data hasil pengamatan selesai diolah, yakni analisa presisi dan akurasinya. Selanjutnya, worksheet ini ditandatangani oleh ketua kelompok atau koordinator kelompok untuk kemudian diserahkan ke VLV-nya untuk diverifikasi dan selanjutnya diserahkan kepada dosen pengampu praktikum untuk disetujui. Setelah semua proses itu selesai, maka data untuk pengolahan data hasil praktikum ini dinyatakan telah selesai. Demikian untuk video contoh pengolahan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.